Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Kemenangan kontra Cagliari membangkitkan kembali semangat Inter, namun perhatian segera tertuju pada kondisi fisik tim jelang leg kedua melawan Bayern Munich di Liga Champions. Simone Inzaghi meski mendapat sinyal positif dari performa tim menghadapi situasi mengkhawatirkan, terutama di sektor sayap yang krusial bagi taktiknya. Absennya Denzel Dumfries telah terkonfirmasi untuk laga Rabu, sementara Nikola Zalewski yang menjadi starter melawan tim Sardinia harus ditarik keluar pada babak kedua akibat kram. Hal ini membuat Inzaghi geram yang melampiaskan kekesalannya dengan memukul papan skor di bangku cadangan. Carlos Augusto sendiri bermain dengan menahan nyeri, tampak letih dan kurang bugar. Di Marco baru pulih dari cedera, sementara Darmian sengaja disimpan untuk Liga Champions. Inzaghi memiliki 4 opsi di posisi sayap, namun tak satu pun tampak dalam kondisi terbaiknya. Situasi diperparah dengan Yambisek yang meninggalkan lapangan karena kram, serta keluhan masalah betis dari Davide Fratesi. Karena alasan ini, di menit-menit akhir laga, baik pelatih maupun Lautaro Martinez dengan tegas meminta Fratesi untuk menjaga diri agar terhindar dari cedera yang lebih parah. Lautaro Martinez menjadi satu-satunya kabar baik. Cedera pergelangan kakinya tidak serius dan sang kapten akan siap bermain. Inzaghi kini perlu secara hati-hati mengatur kekuatan pemainnya dalam fase penting musim ini. Kemenangan kontra Cagliari memiliki beragam makna, terutama pesan kuat yang dikirimkan kepada Napoli dan Antonio Conte dalam persaingan Scudetto. Dengan keunggulan sementara plus 6 yang kembali direngkuh Nerazzurri. Dengan skor 3-1 yang diraih di San Siro kemarin, Inter telah mengantongi 54 kemenangan kandang di Serie A sejak kedatangan Simone Inzaghi mulai musim 2021-2022. Angka ini yang dirilis Opta secara langsung memicu refleksi penting atas kinerja pelatih asal Piacenza tersebut sejak menukangi Nerazzurri. Jumlah kemenangan kandang ini setara dengan Real Madrid di Santiago Bernabeu dan hanya lebih sedikit dari Liverpool dengan 55 di Anfield dan Manchester City 56 di Etihad dalam periode yang sama di 5 liga top Eropa. Lautaro Martinez tampil cemerlang dalam pertandingan Serie A antara Inter Milan dan Cagliari. Pemain Argentina ini menerima pujian tinggi dari media Italia atas penampilannya yang luar biasa. Martinez yang selalu berada di starting 11 terus menunjukkan kualitasnya, termasuk mencetak gol melawan Cagliari, tim pertama yang ia bobol dengan Inter. Pelatih Simone Inzaghi mempertahankan Martinez sebagai satu-satunya pemain yang konsisten bermain meski melakukan rotasi skuad. Martinez tampil tajam dan bersemangat, mengatur serangan tim dan bekerja sama baik dengan Marko Arnautovic. Penampilan impresif ini datang setelah gol Trivela menakjubkan melawan Bayern Munich yang memberikan Inter rasa percaya diri untuk menghadapi laga-laga penting mendatang, termasuk leg kedua Liga Champions dan perebutan gelar Serie A. Cagliari pun kembali menjadi inspirasi bagi performa gemilang Martinez. ...72 gol yang telah dilesakan tim Inzaghi di Serie A membuktikan kekuatan dan keindahan permainan Inter. Bukan hanya lini serang terbaik, Inter telah melampaui 70 gol setelah 32 laga Serie A musim ini untuk ketiga kalinya dalam 60 tahun terakhir. Setelah musim 2021-2022 dengan 71 gol dan musim lalu dengan 77 gol.
Tim racikan Inzaghi sukses mencetak gol dalam 38 laga kandang terakhir mereka di Serie A. Hanya Lille yang mencatatkan rekor lebih panjang yakni 39 laga di 5 liga top Eropa. Statistik mencatat, jika Inter memenangkan leg pertama laga tandang di kompetisi Eropa, mereka hampir selalu sukses di leg kedua dan memastikan kelolosan. Nerazzurri telah memenangkan 19 dari 20 laga tandang leg pertama di kompetisi UEFA yang mereka menangkan secara keseluruhan. Kemenangan tandang leg pertama terakhir mereka adalah kontra Feyenoord di babak 16 besar musim ini. Satu-satunya kegagalan Inter mempertahankan keunggulan leg pertama terjadi di putaran ketiga Piala UEFA 1988-1989. Lawan mereka, sesuai dugaan, adalah Bayern Munich yang menang 3-1 di San Siro setelah kalah 2-0 di Olympia Stadion. Dengan demikian, laga hari Rabu memiliki nilai pembalasan dendam, setidaknya secara statistik, bagi Nerazzurri. Inter Milan memiliki rekor buruk dalam adu penalti di kompetisi Eropa dengan hanya 2 kemenangan dari 5 kesempatan. 3 kekalahan termasuk yang terbaru melawan Atletico Madrid di Liga Champions musim lalu semakin memperburuk catatan mereka. Kekalahan tersebut terjadi di Stadion Metropolitano, menghancurkan harapan Inter untuk melaju lebih jauh. Momen ini menambah sejarah kelam bagi Nerazzurri dalam urusan adu penalti yang mereka harapkan bisa diperbaiki di masa depan. Alexander Stankovic terus menarik perhatian berkat performa impresifnya. Gelandang kelahiran 2005, putra dari Dejan Stankovic, mencetak gol indah lewat tendangan bebas dalam kemenangan 5-0 Lucerne atas Young Boys di Liga Swiss. Gol ini menambah koleksi golnya menjadi 3 dalam 32 pertandingan, mengukuhkan posisinya di tim utama. Berkat kemenangan ini, Lucerne naik ke posisi ketiga klasemen dan secara matematis lolos ke babak playoff. Inter Milan terus memantau perkembangan Stankovic yang menunjukkan potensi besar. Kembalinya dia ke Italia di masa depan, mungkin melalui pinjaman di Serie A, tampaknya hanya tinggal menunggu waktu. Sisio Graziani mengapresiasi kualitas Simone Inzaghi, juru taktik Inter saat ini yang tengah berupaya meraih gelar treble. Berbicara di studio sport Mediaset XXL, Sisio Graziani melontarkan pujian atas kualitas Simone Inzaghi yang memiliki ambisi untuk memenangkan treble di bawah kepemimpinannya di Inter. Inter melakoni banyak pertandingan dan untungnya mereka memiliki alternatif pemain yang mumpuni. Dalam jangka panjang, hal ini memberikan perbedaan signifikan. Terkadang kita mungkin mengkritisi pergantian pemain, namun dalam hal manajemen tim, Inzaghi telah menunjukkan keunggulan yang nyata. Dan di antara aspek lainnya, ia termasuk salah satu pelatih terkuat di Eropa.